Kita tidak bisa bersembunyi di dalam rumah. Yang kita lakukan adalah kita berusaha agar kekebalan tubuh kita terjaga. Menyampaikan kepada masyarakat luas, karena eskalasi penyebaran virus corona di seluruh Nusa Tenggara Timur makin hari makin meningkat. Kami harapkan kewaspadaan dari seluruh masyarakat, memenuhi protokol-protokol kesehatan yang ada, dan kita tetap mengizinkan melaksanakan pesta. Tetapi protokol-protokol kesehatan menjadi hal yang sangat penting. Kalau misalnya kapasitas ruangan 1.000 orang, bisa 50% dari situ, dan menjaga jarak di antara peserta. Kenapa kita membiarkan acara-acara dan juga pesta? Ekonomi Nusa Tenggara Timur saat ini harus ditumbuhkan kembali, dikembangkan kembali, karena memang di kuartal kedua pertumbuhan ekonomi kita minus, dan pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur saat ini stagnan, dan karena itu perlu dihidupkan kembali. Jadi semua kegiatan-kegiatan pemerintahan pembangunan adalah bagian penting dari cara pemerintah untuk menghidupkan ekonomi. Ketika ekonomi digairahkan kembali, maka masyarakat akan mendapatkan makan minum. Dan makan minum itu sangat penting untuk imunitas tubuh kita. Jadi tidak cukup kita memakai masker atau menjaga jarak atau mencuci tangan dengan sabun, tapi yang paling penting adalah kita harus punya daya tahan ekonomi. Ya, asap dapur kita harus selalu mengepul. Untuk apa? Supaya asupan gizi, asupan makanan selalu terjaga. Ketika imunitas tubuh kita kuat, maka kita minimal bisa bertahan dari virus corona. Tetapi kalau imunitas tubuh kita rendah, maka virus ini mudah sekali masuk ke dalam tubuh kita. Karena itulah Bapak Gubernur menghimbau seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur, walaupun mengadakan pesta, tetapi tetap dijaga protokol-protokol kesehatan. Kemudian jangan berlama-lama dalam ruangan, batasi jumlah orang, dan masing-masing kita menjaga diri kita. Selalu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak di dalam ruangan pesta atau di tempat pesta, tempat kegiatan, dan sebagainya. Jadi tujuan utama kita adalah menghidupkan kembali ekonomi kita, dan kalau ekonomi kita kuat, ekonomi rumah tangga kuat, asupan gizi kuat, asupan makanan baik, bergizi, maka daya tahan tubuh kita kuat. Karena kita tidak mungkin menghindar dari virus ini. Tidak mungkin. Virus ini ada di tengah kita, ada di depan kita, di belakang rumah kita, di samping kiri kanan rumah kita. Kita tidak bisa bersembunyi di dalam rumah. Yang kita lakukan adalah kita berusaha agar kekebalan tubuh kita terjaga. Nah, itulah sebabnya kita memberikan kesempatan kepada masyarakat seluruh Nusa Tenggara Timur untuk tetap melakukan kegiatan seperti biasa. Tentu dengan protokol-protokol kesehatan dimanapun. Dan kita akan mendapatkan penjelasan dari Bapak Kadis Perhubungan bagaimana kinerja Dinas Perhubungan, ya, baik terkait dengan bandara, pelabuhan, ya, maupun juga bagaimana pelaku-pelaku perjalanan dari luar Nusa Tenggara Timur yang masuk ke Nusa Tenggara Timur, ya. Karena memang setelah kita analisis data terakhir, 90% yang positif virus corona disebabkan oleh pelaku perjalanan, ya. Nah, makanya nanti Bapak Kadis akan menjelaskan, juga dari KKP akan menjelaskan bagaimana kinerja mereka dalam rangka memfilter kedatangan para
pelaku perjalanan dari luar ke Nusa Tenggara Timur, baik orang Nusa Tenggara Timur maupun non Nusa Tenggara Timur yang datang ke wilayah kita. Pada Pak Kadis kami persilakan. Baik, terima kasih Karo Humas, rekan-rekan media yang saya hormati, teman-teman dari KKP, dari KSOP Tenau Kupang, maupun dari Pelindo Tenau, Pelindo 3. Jadi sebagaimana disampaikan oleh Karo Humas, saya akan menjelaskan, nanti dilengkapi oleh teman-teman saya tadi dari KKP maupun KSOP dan Pelindo, yang kebetulan kita bersama-sama menangani penyebaran COVID-19 di NTT di pintu masuk. Harusnya hadir hari ini juga ada dari JM Angkasa Pura Bandara El Tari. Sampai dengan saat ini, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Provinsi NTT, khususnya Dinas Perhubungan bersama mitra-mitra terkait terhadap penanganan COVID-19 di NTT yang cenderung meningkat, itu belum ada perubahan. Jadi sebagaimana sudah disampaikan di awal-awal, 90% penyebaran COVID di NTT itu dilakukan oleh para pelaku perjalanan, terutama dari luar NTT. Kemudian mereka masuk, lalu terjadi transmisi lokal. Nah, bagaimana kita menangani mereka? Kalau di awal-awal, sebut saja sebelum kita laksanakan new normal, itu memang kita melakukan pembatasan. Misalnya, kita melarang adanya pengangkutan penumpang, baik oleh pesawat udara maupun oleh kapal laut. Yang kita perbolehkan waktu itu hanya distribusi logistik. Namun kemudian kita evaluasi, karena ternyata kebijakan itu sangat-sangat mempengaruhi pergerakan ekonomi kita. Ekonomi kita di NTT itu sangat berpengaruh. Sekarang terasa akibat COVID, pada saat kebijakan itu kita buat, saat ini kita mengalami kontraksi minus 1,96%. Atas dasar itu, ya, maka dilakukan apa yang kita sebut new normal. Ini kan berlaku nasional. Di NTT new normal kita sikapi dengan cara untuk penerbangan maupun pelayaran kapal laut maupun kapal penyeberangan dalam wilayah NTT itu kita bebaskan ketentuan rapid, kita bebaskan ketentuan swab, termasuk surat keterangan kesehatan, itu kita bebaskan semua, sehingga betul-betul para pelaku perjalanan di dalam wilayah NTT itu seolah-olah kembali ke masa sebelum COVID. Terkecuali untuk mereka yang pelaku perjalanan yang masuk ke NTT, itu kita wajibkan mereka harus menggunakan rapid. Setiap yang masuk menggunakan rapid, dites suhunya, dan wajib mengisi HAC. Nanti terkait ini akan dilengkapi oleh teman-teman dari KKP. Sedangkan yang keluar ke NTT juga sama, karena memang tujuan perjalanan keluar NTT di daerah kedatangan itu juga menerapkan aturan yang sama. Nah,
Disinilah kemudian setelah new normal, angka COVID di NTT meningkat. Kita ikuti di media, semuanya itu karena pelaku perjalanan, baik di Labuan Bajo sebagai pintu masuk maupun di Bandara El Tarik. Nah, terhadap hal semacam ini, apa sikap dan kebijakan pemerintah provinsi dalam hal ini melalui Dinas Perhubungan Provinsi? Saya sampaikan di forum ini bahwa kita masih tetap melakukan hal yang sama, yaitu melakukan rapid test, HAC ataupun swab. Nah, kita di NTT tidak melakukan swab, Nah, kita ketahui bersama, rapid ini boleh jadi pada saat dia melakukan rapid, apalagi sekarang waktunya 14 hari. Ya, masa laku rapid ini 14 hari. Pada saat dia melakukan rapid itu negatif, tapi bisa saja pada hari ke-7, pada saat dia sudah berada dalam wilayah NTT, dia terkonfirmasi positif. Nah, ini memang menjadi kesulitan kita di pintu-pintu masuk, kesulitan teman-teman dari KKP, karena kita tidak bisa mendeteksi pada awalnya. Karena pada saat awal yang kita lakukan pemeriksaan rapid, ya kita periksa, ada hasil rapidnya, ada negatif. Pemeriksaan suhu normal, pemeriksaan HAC semua lengkap. Nah, karena itu pemerintah provinsi dalam hal ini Disub coba menggandeng forum akademi NTT. Teman-teman kita di forum akademi NTT ini kan menemukan inovasi baru terkait pengetesan cepat terhadap para pelaku perjalanan yang dinamakan pool test. Ini memang belum dicobakan. Alatnya saat ini sudah ada, teman-teman sedang men-settingnya. Kita sudah berkoordinasi dengan teman-teman dari KKP, teman-teman para operator maupun para kepala bandara, kepala pelabuhan, untuk supaya manakala alat ini nantinya sudah siap, akan kita uji cobakan. Tentunya pertama kita uji cobakan di Bandara El Tarik, sejauh mana efektivitas dari alat ini. Nah, karena alat ini baru, memang harus ada keberanian untuk mencoba. Harapan kita, kalau alat ini kemudian hasilnya bagus, efektif, nah inilah yang akan kita gunakan untuk semua bandara dan semua pintu masuk di pelabuhan. Kita berdoa sama-sama, ya, karena kini juga kita belum tahu seperti apa nanti hasilnya. Mudah-mudahan dalam waktu 1 minggu ke depan alat ini sudah bisa kita uji cobakan. Barangkali ini hal yang dapat disampaikan kepada teman-teman sekalian. Demikian, Rakar. Terima kasih, Pak Anies. Ada yang mau tanya? Mas? Ya. Pak Kadis, soal kebijakan baru tadi, soal apa? Pool test. Bukan, soal soal acara itu, soal pesta itu kembali boleh diadakan dengan tadi ketentuan mesti ada batasan. Nah ini juga kan masih ada yang bertanya ini kira-kira batasan berapa ini. Jadi ini juga perlu ada ketegasan. Lalu kemudian kira apakah ada pendasaran baru Bapak Karo? Karena sebelumnya kalau tidak salah kebijakan itu keluar soal tidak boleh ada pesta kumpul-kumpul itu juga atas dasar surat dari BIN kalau tidak salah. Nah itu kan atas dasar itu kemarin poin ke-6 maka tidak boleh diadakan pesta.
Lalu kemudian setelah 2 harinya ini semacam ada inkonsistensi dari pemerintah NTT dalam hal pencegahan COVID. Tiba-tiba ini sudah boleh lagi. Nah, apakah ini karena memang ada gejala yang dilihat sudah ada turun dia punya tensi atau trennya itu, atau seperti apa? Ini mohon ada penjelasan Bapak. Ya, memang beberapa waktu lalu ada surat Sekda ya kepada seluruh bupati wali kota. Dan salah satu itemnya itu adalah meniadakan pesta, ya, item nomor 6. Tetapi setelah kita konsultasi dengan Bapak Gubernur, ya, Bapak Gubernur punya pikiran bahwa ekonomi Nusa Tenggara Timur yang saat ini lagi stagnan harus digairahkan kembali. Dan acara-acara itu adalah salah satu cara untuk menggairahkan ekonomi kita, ekonomi keluarga dan sebagainya. Ada perputaran uang. Seperti yang saya katakan tadi, kita tidak lagi bisa menghindari virus ini. Virus ini sudah bagian dari kehidupan kita dan selalu ada di tengah kita. Jadi kita tidak bisa sembunyi di dalam rumah. Nah, kita harus keluar untuk melawan dia dengan berbagai cara. Di antaranya adalah menjaga imunitas tubuh kita. Bagaimana cara menjaga imunitas tubuh kita? Dengan asup makanan bergizi. Itu salah satu cara. Makanan bergizi itu diperoleh dari mana? Diperoleh dari kerja. Ya, jadi makanan bergizi untuk asupan tubuh, daya tahan tubuh diperoleh dari kerja. Ya, karena itulah Bapak Gubernur dengan dasar pemikiran itu mengizinkan diselenggarakan acara. Hanya ditekankan oleh Bapak Gubernur, protokol-protokol kesehatan menjadi satu hal yang sangat penting di dalam penyelenggaraan kegiatan. Ya, memakai masker, mencuci tangan dan sabun, menjaga jarak. Itu protokol-protokol kesehatan yang sangat ditekankan ketika kita mengizinkan diadakan acara-acara, kegiatan, pesta-pesta. Kalau misalnya kapasitas ruangan pesta itu untuk 1.000 orang, itu bisa dibagi 50% saja. Supaya apa? 50% itu juga bisa diatur jarak di antara orang. Ya. Memang ini semua tujuannya adalah ya kesehatan, ya ekonomi. Jadi kita tidak hanya memperhatikan kesehatan toh, tapi juga ekonomi. Maka kita mengaturnya secara seimbang. Ya. Kesehatan kita perhatikan, ekonomi kita perhatikan. Demikian. Ya. Saya Lawrence dari Selatan Indonesia. Melihat eskalasi peningkatan kasus COVID di NTT yang semakin hari semakin meningkat, juga hampir sebagian besarnya penyebaran ini karena pelaku perjalanan. Nah, apakah dari Dinas Perhubungan ada kebijakan untuk membatasi penerbangan atau menutup penerbangan atau pelabuhan laut NTT itu diperketat, atau bagaimana kebijakannya untuk mengatasi pandemi yang berkembang semakin meningkat, lalu lebih-lebih kepada para pelaku perjalanan yang ingin bebas keluar masuk NTT. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Lawrence. Saya tegaskan di sini, kita tidak melakukan penutupan bandara maupun pelabuhan laut dan pelabuhan penyeberangan. Tidak kita lakukan, karena itu kebijakan itu akan mengganggu perekonomian kita, terutama distribusi logistik. Jangan lupa, pergerakan manusia ini juga itu untuk bersama dengan logistiknya, ini kan seperti itu. Kita juga tidak melakukan pembatasan, ya. Jadi penerbangan kapal laut, feri normal seperti biasa. Yang kita lakukan adalah mendorong teman-teman di pelabuhan, misalnya ini ada Pelindo 3 contohnya, ada KSOP, ya, ada Sabandar ini, juga ada KKP, untuk bersama-sama
kita memastikan bahwa protokol kesehatan itu dilaksanakan secara baik.